Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 7 di dalam materi pengauditan 1 jurusan akuntansi syariah semester 5. Dosen pengampu Elsa Fitri Amran SEMM MSI, di mana anggota kelompok terdiri dari 3 orang. Yang pertama Anicia Afdilah dengan NIM 18 30 40 30 05. Dia Hawilia dengan NIM 18 30 40 30 25. Dan Hanifah Abdillah 18 30 40 30 40. Nah, teman-teman, kali ini kelompok 7 dalam pertemuan sesi kali ini kami akan menjelaskan bagaimana itu tentang pengendalian internal. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, komponen pengendalian internal. Pengendalian internal itu merupakan pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi. Nah, jadi pengendalian internal adalah sebuah pengendalian yang dirancang untuk memberi jaminan sasaran hasil yang kita buat. Nah, ada 5 komponen dari pengendalian internal, teman-teman. Yang pertama, lingkungan kendali. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengawasan. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Nah, yang pertama nih, ada lingkungan kendali. Lingkungan kendali. Nah, yang pertama nih, ada lingkungan kendali. Lingkungan kendali adalah payung untuk keempat komponen lainnya. Tanpa suatu lingkungan kendali yang efektif, keempat komponen lainnya tidak mungkin menghasilkan pengendalian internal yang efektif dengan mengabaikan mutu, terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi suatu entitas. Nah, berarti lingkungan kendali merupakan payung atau tongkat yang dimana merupakan suatu kendali untuk mengefektifkan keempat komponen lainnya. Nah, yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko ini merupakan identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP, di mana penilaian risiko manajemen berhubungan erat dengan penilaian risiko auditor, di mana manajemen menilai risiko sebagai bagian dari merancang dan mengoperasikan pengendalian internal untuk memperkecil kesalahan dan kecurangan, sedangkan auditor menilai risiko untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Nah, itu dia teman-teman, penilaian risiko. Selanjutnya, 3. Aktivitas pengendalian, di mana kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas yang kita lakukan pengendalian internal tersebut, di mana tercantum pada SAS 34 dan laporan CUSO, di mana aktivitas pengendalian berhubungan dengan kebijakan dan prosedur tentang 1. Pemisahan kewajiban, 2. Pengolahan informasi, 3. Pengendalian fisik, dan 4. Tinjauan penampilan. Nah, itu yang ketiga teman-teman. Nah, yang keempat nih. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Untuk memulai mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas, dan untuk memelihara akuntabilitas untuk aset yang terkait. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor menentukan yang pertama, kelas utama transaksi entitas itu. Kenapa kelas utama transaksi tersebut menjadi suatu perancangan sistem informasi, di mana kelas utama untuk transaksi akan dinilai dan untuk diproses pencatatannya. Yang kedua, bagaimana transaksi itu dimulai dan dicatat. Yang ketiga, arsip akuntansi apa saja yang telah ada dan sifatnya bagaimana. Nah, yang keempat, bagaimana sistem penangkap peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan dan sifat rincian proses pelaporan keuangan yang diikuti. Nah, ini teman-teman,
Ada juga pembahasan tentang prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal, di mana prosedur dalam pengendalian internal yang digunakan untuk mengumpulkan tentang rancangan dan penempatan dalam operasional sepanjang tahap pemahaman. Jadi, untuk perancangan dan penempatannya sebagai berikut. Yang pertama, memperbarui dan mengevaluasi pengalaman lama auditor dengan entitas. Yang kedua, mencari keterangan tentang personel klien. Yang ketiga, membaca kebijakan dan petunjuk sistem milik klien. Yang keempat, menguji dokumen dan arsip. Yang kelima, mengamati aktivitas dan operasional entitas itu sendiri. Nah, itu untuk di mana prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal di dalam suatu entitas ya teman-teman. Nah, kita bahas juga nih, bagaimana dalam memperoleh itu tuh seorang auditor hanya mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama, perancangan berbagai kendali di dalam masing-masing komponen. Yang kedua, apakah mereka telah ditempatkan dalam operasional. Nah, itu hal yang mempertimbangkan dalam auditor untuk memahami apa itu pengendalian internal. Ada dua aspek tadi ya teman-teman. Nah, yang ketiga, selanjutnya, menilai resiko kendali. Menilai risiko pengendalian merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah sajida yang material dalam laporan keuangan. Langkah-langkah dalam proses penilaian. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Auditor mengidentifikasikan pemahaman dalam bentuk kuesioner pengendalian intern yang telah dilengkapi bagan arus atau memorandum naratif. Analisis pengendalian pendokumentasian merupakan titik awal dari menilai risiko pengendalian. Untuk kebijakan prosedur yang relevan dan asersi tertentu, auditor mempertimbangkan dengan kehati-hatian suatu jawaban dalam komentar tertulis di dalam kuesioner dan kekuatan serta kelemahan yang dicatat dalam bagan arus dan memorandum naratif. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial. Auditor perlu memahami logika bahwa sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi digunakan untuk mengevaluasi pengendalian intern dan untuk menilai salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi laporan keuangan tertentu. Salah saji potensial dapat diidentifikasikan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap kelas transaksi utama dan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap saldo akun yang signifikan. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Seorang auditor dapat mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang mungkin dapat mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji potensial tertentu dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang memproses jawaban kuesioner pengendalian intern atau dengan secara manual menggunakan daftar. Menspesifikasikan pengendalian yang diperlukan juga memerlukan pertimbangan mengenai situasi dan penilaian. Jika volume transaksi pengeluaran kas kecil dan pendeteksian yang lebih tepat waktu dari salah saji tidak penting, maka rekonsiliasi bank harian secara independen dan periodik mungkin sudah cukup untuk mengkompensasi kurangnya pengujian independen harian. Selanjutnya, melaksanakan pengujian pengendalian. Pengujian yang dideskripsikan tersebut teknik audit dengan bantuan komputer, bukti pendokumentasian inspeksi, pertanyaan terhadap personel, dan mengamati personel klien dalam melaksanakan pengendalian. Hasil dari setiap pengujian pengendalian seharusnya menyediakan bukti mengenai efektivitas dari rancangan dan operasi dari pengendalian yang diperlukan. Yang terakhir, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Dengan memperhatikan sumber bukti, pengamatan pribadi auditor secara langsung terhadap pemisahan tugas biasanya menyediakan lebih banyak keyakinan daripada membuat pertanyaan mengenai individu. Auditor seharusnya mempertimbangkan bahwa penerapan yang diamati dari suatu pengendalian mungkin tidak dilaksanakan dengan cara yang sama ketika auditor tidak hadir. Pengevaluasian bukti melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, menguji pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan sesuai perancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian ini
Dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam laporan keuangan. Pengujian pengendalian memfokuskan pada 3 hal, yaitu bagaimana pengendalian diterapkan, yang kedua, sudahkah diterapkan secara konsisten sepanjang tahun, siapa yang menerapkan pengujian pengendalian. Adapun tipe-tipe pengujian pengendalian, yang pertama, concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan. Yang kedua, additional or planned test of control, yaitu pengendalian yang dilakukan auditor selama pekerjaan lapangan. Prosedur untuk melaksanakan pengujian, pengendalian, pengajuan pertanyaan kepada karyawan klien. Pengamatan atau melakukan observasi terhadap karyawan. Dalam melaksanakan akan tugasnya, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor atau reperformance. Lingkup pengujian pengendalian luas. Pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat risiko pengendalian yang diterapkan yang dirancang oleh auditor. Semakin rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, semakin banyak bukti yang harus dihimpun. Sebelumnya, auditor harus memastikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan atas rancangan dan operasi berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian sejak pengujian pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Pengujian pengendalian dapat dilaksanakan pada saat yaitu selama pekerjaan interim. Pada saat mendekati akhir tahun, auditor semestinya mengutamakan pelaksanaan pengujian pengendalian mendekati akhir tahun. Idealnya pengujian pengendalian dilaksanakan pada saat keseluruhan periode tahun pembukuan yang diaudit. Tetapi hal ini tidak selalu praktis dilaksanakan. Yang kedua, penentuan risiko pengendalian. Dalam menentukan risiko pengendalian untuk setiap asersi, auditor perlu yang pertama mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi untuk asersi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang ketiga, menghimpun bukti dari pengujian pengendalian apakah rancangan dan operasi pengendalian relevan adalah efektif. Keempat, mengevaluasi bukti yang diperoleh, menentukan risiko pengendalian, identifikasi salah saji potensial dapat dilakukan atas kelompok-kelompok transaksi dan atas saldo-saldo akun, walaupun pada dasarnya keduanya dapat saling terkait. Hubungan risiko pengendalian dengan ruang lingkup pemeriksaan. Jika pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan yang sangat besar. Bagi akuntansi publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar. Dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika audit kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, audit menyimpan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif. Maka, audit harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tes. Misalnya, yang pertama waktu pengiriman konfirmasi piutang, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Yang kedua, pada waktu melakukan observasi atau stock of name, tes atau perhitungan fisik persediaan harus lebih banyak. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantif tes bisa dipersempit. Audit berbasis risiko. Yang pertama, pengertian. Audit berbasis risiko merupakan metodologi yang memastikan bahwa manajemen risiko sudah dilakukan sesuai dengan risk appetite yang dimiliki organisasi. Tujuan audit adalah memberikan keyakinan kepada komite audit, dewan komisaris, dan direksi bahwa perusahaan tidak memiliki proses manajemen risiko dan proses tersebut telah dirancang dengan baik. Manfaat audit berbasis risiko yang pertama meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan.
Manfaat yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya fraud atau masalah lainnya. Manfaat yang keempat, fleksibilitas waktu. Contoh atau ilustrasi. Instansi Direktorat Bina Sosial pada Departemen ABC yang penyelesaiannya, langkah pertama adalah penyusunan program audit internal berdasarkan risiko di atas, maka pengendalian internal yang dapat dilakukan untuk menjamin agar program dapat mencapai tujuannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan strategi penyaluran dan identifikasi kriteria UKM yang layak mendapatkan dana bergulir. Langkah yang kedua, menyempurnakan pedoman teknis yang ada dengan pengaturan besarnya dana yang dapat diterima oleh UKM dan persyaratan dapat digulirkan kepada UKM yang belum memperoleh kesempatan. Langkah yang ketiga, penegasan adanya aturan bahwa hanya kelompok UKM yang memenuhi syarat yang mendapatkan bantuan dan tidak disalurkan kepada wakil kelompok. Langkah yang ketiga, mengupayakan negosiasi melalui program pendampingan untuk menekan biaya dan usulan dana tambahan biaya pengelolaan yang belum tersedia. Langkah yang kelima, penetapan program transfer keahlian melalui program pendampingan dengan pihak mitra lembaga keuangan untuk proses penyaluran dana kepada UKM. Tools atau Atlas. Atlas adalah sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel atau yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK bekerja sama dengan IAP untuk membantu akuntan publik dalam memahami dan menerapkan standar auditing dalam pemberian jasa profesionalnya. Atlas digunakan untuk sarana menjalankan prosedur audit dan untuk mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini atau pendapat. Proses audit dilakukan oleh seorang auditor yang harus mempunyai sifat objektif, bertanggung jawab, dan independen atau tidak memihak. Karena salah satu yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pencegahan fraud dari sebuah perusahaan adalah adanya peranan efektif dan efisien dari satuan pengendalian internal atau sering disebut dengan internal audit. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.